Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan ke-7 video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul tentang menulis fakta merekam makna produksi film. Film berbasis riset adalah bentuk produksi sinema yang menggabungkan metode penelitian ilmiah dengan praktik perfilman untuk menghasilkan karya yang tidak hanya menyuguhkan narasi atau estetika visual, tetapi juga memuat data faktual, analisis kritis, dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, sejarah, atau ilmiah. Di dalam film berbasis riset, fakta-fakta empiris seperti hasil wawancara, observasi lapangan, penelitian arsip, temuan ilmiah, ataupun dokumentasi sejarah dikumpulkan, diverifikasi, dan diolah secara sistematis. Selanjutnya, fakta-fakta itu diinterpretasikan secara kreatif sehingga muncul makna yang lebih luas. Format penulisan dalam produksi film. Yang pertama ada margin. Dalam penulisan naskah film, pengaturan margin sangat penting untuk menjaga kerapian dan keterbacaan dokumen, terutama jika naskah akan dicetak atau dijilid. Yang kedua, ada huruf. Dalam huruf, penulisan skenario film, jenis huruf atau font yang digunakan memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan keterbacaan naskah. Hampir semua skenario film profesional menggunakan font Courier ukuran 12 pt. Yang ketiga, ada halaman. Standar umum yang digunakan untuk memperkirakan durasi tayangan berdasarkan jumlah halaman naskah. Pada software profesional seperti Final Draft, perbandingan yang digunakan adalah satu halaman naskah 1 menit. Yang keempat, ada spasi. Spasi tiap elemen skenario. Yang pertama ada antara elemen scan heading, deskripsi, dan nama tokoh, 2 spasi. Yang kedua ada uraian deskripsi dan dialog, 1 spasi. Yang ketiga ada margin scan heading dan deskripsi rata dengan margin kertas. Logika bahasa dan konstruksi naratif. Logika bahasa dalam film. Bahasa film berbeda dari bahasa tulis maupun lisan karena bekerja melalui sistem tanda visual dan audio. Setiap unsur seperti komposisi gambar, pencahayaan, warna, musik, dan efek suara memiliki fungsi komunikatif tertentu. Konstruksi naratif dalam film. Konstruksi naratif merupakan cara membuat film menyusun cerita agar dapat dipahami penonton. Umumnya, film memiliki struktur naratif 3 babak, yaitu yang pertama ada pengenalan, konflik, dan penyelesaian. Namun, tidak semua film menggunakan alur linear. Beberapa film menggunakan teknik non-linear seperti flashback, potongan waktu, atau cerita paralel untuk membangun ketegangan dan memperkaya makna. Hubungan antara logika, bahasa, dan konstruksi naratif. Logika, bahasa, dan konstruksi naratif saling berhubungan erat dalam pembentukan makna film. Narasi menentukan isi cerita, sedangkan logika bahasa menentukan bagaimana cerita itu divisualisasikan dan disuarakan. Tanpa logika bahasa, narasi hanya menjadi teks yang tidak hidup. Sebaliknya, tanpa narasi yang kuat, bahasa film kehilangan arah makna. Rasionalisasi data dalam penulisan dan produksi film. Dalam proses pembuatan film, baik yang bersifat fiksi maupun non-fiksi, rasionalisasi data berperan sebagai landasan penting dalam mengambil keputusan baik dari sisi kreatif maupun teknis. Rasionalisasi data ini bisa diartikan sebagai usaha untuk memberikan alasan yang masuk akal, dasar fakta, serta pembenaran terhadap berbagai elemen yang dipakai dalam produksi film. Yang pertama, rasionalisasi data dalam penulisan film. Yang kedua, rasionalisasi data dalam produksi film. Yang ketiga, rasionalisasi data sebagai landasan estetika dan etika. Yang keempat, manfaat rasionalisasi data dalam industri film. Wawancara sebagai sumber premier. Yang pertama, wawancara sebagai sumber premier. Wawancara atau interview adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan ketika subjek kajian, responden, dan penelitian berada langsung bertatap muka. Yang kedua, tujuan dari wawancara. Tujuan utama dari wawancara dalam produksi film yang berbasis riset untuk mendapatkan informasi, pandangan, dan pengalaman langsung dari orang-orang yang relevan dengan topik penelitian atau isu yang dibahas dalam film. Yang ketiga, tahap pra-wawancara, perencanaan dan persiapan, yaitu ada tahap pelaksanaan wawancara, tahap pasca wawancara atau analisis dan interpretasi data. Kemudian ada tahap integrasi ke dalam produksi film. Selanjutnya, tahapan wawancara sebagai sumber primer. Studi pustaka sebagai landasan teoritis. Studi pustaka atau kajian kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan dari literatur seperti buku, artikel, tesis, jurnal, dokumen, arsip, dan sebagainya. Sebagai bagian dari riset, dalam konteks produksi film berbasis riset,
Riset pustaka sering disebut sebagai salah satu jenis riset yang digunakan dalam produksi film dokumenter atau film berbasis fakta. Studi pustaka menjadi rangkaian penting untuk memformulasikan kerangka kerja konseptual atau teoritis. Dengan demikian, studi pustaka bukan hanya membaca literatur secara pasif, tetapi menghubungkan, mensintesis, dan mengkonseptualisasikan hasil bacaannya agar dapat diaplikasikan dalam produksi film. Peran studi pustaka dalam produksi film: yang pertama, pengembangan ide dan tema; yang kedua, pembentukan kerangka konseptual dan teoritis; yang ketiga, pengumpulan data sekunder dan kontekstualisasi; yang keempat, memastikan validitas dan kredibilitas produksi film; yang kelima, membantu perencanaan produksi, praproduksi, dan pasca produksi, penentuan tema dan pernyataan riset. Yang pertama, pengumpulan literatur dan dokumen relevan; yang kedua, pembacaan kritis dan pencatatan; yang ketiga, sintesis literatur dan kerangka kerja; yang keempat, penyesuaian produksi film; yang kelima, dokumentasi dan refleksi. Visualisasi data dalam produksi film. Visualisasi data dalam film, khususnya dalam konteks sinematik, scientific visualization merupakan teknik penyajian data ilmiah menggunakan metode sinematik seperti sinematografi, pencahayaan, dan komposisi visual. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi ilmiah yang kompleks kepada audiens umum dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Berbeda dengan visualisasi ilmiah tradisional yang lebih fokus pada analisis data untuk kalangan ilmuwan, visualisasi sinematik mengutamakan aspek estetika dan naratif. Visualisasi data dalam produksi film. Peran visualisasi data dalam konteks sinema berbasis riset. Yang pertama, menyampaikan informasi kompleks secara efektif; yang kedua, meningkatkan keterlibatan audiens; yang ketiga, memperkuat narasi dan tema film; yang keempat, menyajikan tren dan pola dari data yang terlihat; yang kelima, membantu penonton membuat keputusan berdasarkan data. Tahapan visualisasi data dalam produksi film. Yang pertama, ada praproduksi; yang kedua, produksi; yang ketiga, pasca produksi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.